Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Maria Isu, NPM saya 218100430077. Nah, saya dari kelompok 6 yang akan menjelaskan tentang perkembangan sains pada zaman modern, yaitu yang pertama Isaac Newton pada tahun 1643 sampai dengan 1727, dan yang kedua Auguste Comte pada tahun 1798 sampai dengan 1857. Terus yang ketiga Nikola Tesla pada tahun 1856 sampai dengan 1943. Terus yang keempat yaitu Albert Einstein pada tahun 1879 sampai dengan 1955. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penemuan dari Isaac Newton pada tahun 1643 sampai dengan 1727. Yaitu yang pertama seorang fisikawan atau matematika, ahli astronomi atau filsuf, alkiawan, teolog yang berasal dari Inggris. Nah, di sini saya akan menjelaskan peran Isaac dalam ilmu pengetahuan modern, terutama penemuannya dalam 3 bidang, yaitu teori gravitasi, terus yang kedua perhitungan Celsius, dan yang ketiga adalah optika. Di sini saya akan menjelaskan adalah yang pertama gravitasi. Gravitasi, nama fenomenanya adalah hukum gravitasi Newton. Energi adalah fenomena alam di mana benda bermasa atau energi bergerak di mana bermasa atau energi bergerak saling mendekati. Terus yang kedua saya akan menjelaskan Celsius. Celsius adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahannya atau sebagaimananya geometrik, yang mempelajari tentang aspirasi dan pemanfaatnya untuk memecahkan persamaan. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan optika. Optika adalah cabang fisika yang menggambarkan perilaku dan sifat cahaya dan interaksi. Sekian penjelasan materi dari saya, dan materi selanjutnya akan dijelaskan teman kelompok saya. Baik, selamat siang. Hari ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari materi kami yang berupa PowerPoint. Di sini materi kami yang berjudul Corak Perkembangan Sains pada Zaman Modern. Auguste Comte tahun 1798 sampai dengan 1857, yaitu seorang filsuf dari Prancis yang sering kali disebut sebagai peletak dasar ilmu sosiologi. Auguste berperan dalam teori positivisme, yaitu tahap di mana perkembangan akal budi manusia yang secara linear bergerak ke dalam urutan-urutan yang tidak terputus. Positivisme sendiri dibagi menjadi 3, yaitu positivisme sosial, positivisme evolusioner, dan positivisme kriteris. Nikola Tesla tahun 1856 sampai dengan 1943. Nikola adalah inventor, insinyur mekanik dan pelistrikan. Beliau juga merupakan penemu insinyur mesin, insinyur listrik, dan visioner filsuf, pendobrak, dan sosok yang pantang menyerah. Penemuan Nikola yang sangat berbahaya diantaranya yaitu Death Ray, senjata penembak laser maut pemusnahan massal; osikulator Tesla, alat pencipta gempa buatan; Wardenclyffe Tower,
atau sumber energi listrik nirkabel yang super murah. The Flying Saucer atau piring terbang misterius. Dan yang terakhir, Infrared Airship, yaitu balon udara super canggih berkecepatan sangat tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilmira Ifatullah, NPM 21810004300080. Di sini saya akan menjelaskan tentang corak perkembangan sains pada zaman modern menurut Albert Einstein. Nah, menurut Albert Einstein, yaitu beliau menemukan teori relativitas seperti GPS, orbit Merkurius, teori Big Bang, lubang hitam, matahari menghambat sinyal radio. Beliau juga termasuk fisikawan teoritis kelahiran Jerman yang mengembangkan teori relativisme. Albert juga menerima Nobel Fisika atas jasanya terhadap fisika teoritis. Nah, saya akan menjelaskan tentang cara kerja teori relativitas. Nah, yang pertama yaitu GPS. GPS yaitu sistem navigasi radio berbasis ruang yang membantu menentukan posisi 3 dimensi, yakni lintang, bujur, dan ketinggian dengan akurasi tinggi serta memberikan perkiraan waktu tepat. Yang kedua yaitu orbit Merkurius. Menurut teori relativitas Einstein, matahari bisa melengkungkan ruang waktu tata surya sebagai planet terdekat dengan matahari. Jalur orbit Merkurius terganggu oleh massa matahari. Yang ketiga yaitu teori Big Bang. Menurut teori Big Bang, alam semesta berawal dari ukuran yang kecil dengan keadaan yang sangat panas dan sangat padat. Yang keempat, lubang hitam. Lubang hitam diibaratkan seperti monster yang melahap segala sesuatu yang ada di semesta dan tak ada yang bisa lepas dari tarik gravitasinya. Dan yang kelima yaitu matahari menghambat sinyal radio. Prediksi relativitas Einstein mengklaim bahwa cahaya diblokkan oleh gravitasi matahari. Sekian dari saya. Apabila ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.